datang dari hukum Torah, maka kamu akan keluar dari kasih karunia. Yesus Kristus lepas dari kamu jika kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Torah. Bertentangan bukan? Antara ajaran Yesus asli dengan Yesus yang palsu. Karena Paulus mengatakan begini, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi aku menerima Injil dari Yesus Kristus, dari Kristus Yesus. Galatia 1 nomor 15, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Sedangkan yang asli adalah manusia. Yesus adalah manusia. Asli itu. Sedangkan Paulus menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Palsu. Karena iblis itu bukan manusia. Tapi iblis bisa mengaku bom-bom. Iblis bisa mengaku suma. Iblis bisa mengaku siapapun. Bahkan dikatakan dalam kitabmu, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Apalagi cuma ngaku-ngaku. Akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Stop. Yesusnya berkata, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Sederhana kalau mau sehat. Sederhana kalau mau waras. Masalahnya sekarang ini adalah gengsi. Dan kekuatan sivilisasi yang menjerat. Supaya orang-orang ini tidak mau lagi keluar dari agama itu. Kenapa semakin hari semakin berat? Makanannya babi, makanannya anjing, makanannya tikus, pararang, padale, balao. Makanan-makanan yang diharamkan Tuhan. Makanan-makanan yang dipersembahkan untuk dewa-dewa. Dimakan semua. Padahal Tuhan tidak hanya sekedar melarang. Ada hikmah di balik itu. Kapan engkau makan babi? Babi itu unsur tubuhnya, gennya itu 99% sama seperti gen manusia. Kau makan babi itu sama dengan kau makan manusia. Itu. Kenapa babi dilarang makan? Karena babi itu unsur tubuhnya secara alami hampir persis dengan apa yang ada dalam diri manusia. Makan babi sama dengan makan manusia. Seekor babi kalian makan sama halnya kalian makan satu orang manusia. Bagaimana selama Anda hidup? Sudah berapa ekor manusia Anda makan? Kok manusia? Berapa babi? Itu sama halnya berapa orang yang kau makan. Makanya kalian bebal. Makanya kalian itu sulit menerima kebenaran. Meskipun kebenaran itu sudah terang disampaikan. Tertutup. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kenapa? Karena kalian benci terhadap firman Tuhan yang datang kepada para nabi. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman yang aku terima itu adalah hidup yang kekal. Itu kata Yesus tuh. Tapi apa kata Paulus? Jika engkau mengharapkan ada kebenaran dari hukum Tuhan yaitu Torah, maka engkau akan keluar dari Kristus. Maksudlah keluar dari Kristus palsu kan? Itu fakta saudara, fakta. Kami berbicara berdasarkan dalil, bukan hanya berdalih. Dalil, itulah fungsinya Islam datang. Untuk membackup kalian yang masih bisa mendapatkan hidayah. Agama yang datang sebelum Islam itu adalah agama Islam. Tapi dalam pola porsi yang sesuai dengan standar kaum masa di mana manusia diutus pada mereka kitab atau nabi. Contoh, kata Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya untuk saat ini. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang keadilan, kebenaran, hukum-hukum, dan pengisapan dunia akan dosa. Siapa yang mengajarkan ajaran yang lebih sulit setelah Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Sedangkan ajaran yang datang setelah Yesus, kata Yesus, adalah ajaran yang tidak disanggup dilakukan oleh manusia pada zaman itu. Kira-kira Islam dengan seperangkat seluruh ajaran Islam ketika diajarkan zaman abad pertama bisa nggak? Nggak bisa. Ajaran Kristen hari ini bisa nggak dipakai pada abad pertama? Bisa. Apa yang tidak bisa? Oh, cuman karaokean doang, nyanyi-nyanyi doang, makan babi. Siapa tidak bisa? Tapi kok ajaran Islam diajarkan abad pertama bisa nggak? Sholat wajib, harus ada air, harus wudhu, haji, tidak ada pesawat, tidak ada kapal laut, nyebrang ke sana. Bisa nggak? Nggak bisa. Maka Yesus mengatakan, seakan-akan Yesus mengatakan, masih banyak ajaran Islam yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Tapi ketika datang Nabi Muhammad yang membawa semua roh menjadi benar,
Dialah yang akan mengajarkan kalian kepada hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Tapi kalau Paulus yang datang kepada aku adalah kebenaran loh. Apa ajarannya Paulus? Makan babi yuk, jangan bersunat yuk. Itu mah tidak susah itu. Itu ajaran yang paling gampang. Makanan-makanan seperti itu malah makan yang paling enak itu karena dia adalah manusia. Makan anak babi sama dengan makan anak bayi manusia. Babi tua kau makan sama kau makan manusia renta. Begitu saudara. Ya silakan. Kan dari tadi Bang Juma memberikan. Ini bahaya kalau tidak saya dihentikan ini bisa sampai 2 minggu saya ngomong terus. Lanjut. Dari Bang Juma mengatakan tentang bahwa New Testament ya dari Injil itu 4 Injil dan juga berapa kitab setelahnya sampai Wahyu itu adalah hanya sebatas karangan saja, bukan lagi firman Tuhan. Nah, tetapi saya heran dengan Bang Zuma, tetapi Bang Zuma sering sekali mengutip daripada ayat tersebut, termasuklah surat-surat Paulus di dalamnya untuk mungkin membuat satu statement atau pernyataan begitu. Kenapa Bang Zuma masih memakai dari ini surat-surat Paulus ini juga, maksud saya? Kenapa nggak usah aja dipakai gitu kalau emang ini menurut Bang Zuma kan hanya karangan Paulus, jadi kan bukan firman Tuhan, begitu? Oke, saya jawab ya. Tadi sebelum sesi ini kita sudah sampai pada pembicaraan mereka ini adalah wartawan. Di Makassar ini ada yang disebut surat kabar Fajar, ada Pedoman Rakyat, ada Tribun Timur. Memberitakan tentang apa? Memberitakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan. Apakah hoaks? Tidak, itu adalah kebenaran. Tapi benar apapun yang dituangkan di dalam surat kabar Pedoman Rakyat, Fajar, Tribun Timur, kok jadi promosi ya? Tidak akan sampai pada level firman Tuhan. Kenapa? Karena itu hasil penyelidikan. Apakah bisa dijadikan sebagai sumber kisi-kisi pengajaran? Bisa. Bisa dijadikan referensi keilmuan? Bisa. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai firman Tuhan. Itulah yang terjadi terhadap kitab saudara. Jadi ketika saya membaca kitab saudara, dikatakan di situ misalnya, Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Benar tak? Benar. Kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa? Karena dia manusia biasa. Masuk akal tak? Masuk akal. Berarti dia Tuhan enggak? Bukan. Masuk akal enggak kalau dia Tuhan? Enggak. Masuk akal enggak kalau dia bukan Tuhan? Masuk akal. Itulah makanya digunakan. Lagian kitab suci saya mengatakan, apa tatama'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yukharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang Islam masih mengharapkan mereka orang-orang di luar Islam akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Orang-orang yang konon mendengarkan, menulis kesaksian-kesaksian orang, mereka tahu. Mereka menuliskan kesaksian dari orang yang pernah bertemu dengan penyampai firman, yaitu Yesus atau Nabi Isa. Tapi mereka menuliskan bukan berdasarkan itu. Mereka menuliskan berdasarkan nafsu mereka untuk supaya catatannya diterima oleh penguasa, yaitu Romawi pada kala itu. Itu yang terangkan Al-Quran. Maka Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wal taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil? Antara firman Tuhan dan karanganmu. Mengapa kau campur adukan? Berarti Al-Quran memberikan sinyalemen bahwa kitab yang hadir di tengah-tengah kami umat Islam hari ini adalah kitab yang bukan firman Tuhan. Tetapi bercerita tentang kitab Tuhan. Itu tidak ada masalah di sana. Makanya Al-Quran mengatakan, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah, kecuali mereka hanya untuk punya tujuan menjualnya dengan harga murah.
Itu yang diterangkan Quran. Maka ketika Bible datang, kami terima, ini yang dicerita dalam Al-Quran. Ini buku ini nih yang dicerita dalam Al-Quran. Ini nih. Makanya saya gunakan. Untuk apa? Untuk menyadarkan saudara-saudara saya Kristen. Saya membaca, saya mengkaji, saya meluruskan, bukan membengkokkan. Ketika di dalam Lukas 1 nomor 33, apa katanya? Inilah dia Yesus, seorang manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi raja bagi Bani Yakub untuk selama-lamanya. Nah, berarti Yesus itu adalah raja bagi Bani Yakub untuk selama-lamanya. Saudaraku Kristen yang ada di Indonesia ini Bani Yakub enggak? Kan bukan. Berarti kalian ini rajamu siapa? Kristus Yesus. Oh, yang mana tuh? Yang keluar dari kubur. Oh, maaf. Itu Yesus lain. Itu Yesus lain tuh. Yang memang juga hebat. Karena dia, jangankan Yesus, jangankan kalian, Adam saja mampu dilemparkannya dari Gan Eden. Apalagi kalian. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Penyesat itu datang. Pakai nama siapa bang? Dia kalau datang pakai namaku. Berarti orang memanggilnya Yesus. Yes. Berarti dia mengaku Yesus. Ya. Mengaku Mesias. Ya. Berarti penyesatnya muncul dengan memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Akulah Mesias. Begitu. Nah iya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Oke. Sekarang mari kita lihat. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel. Wa isqala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Nabi Isa yang pernah kuutus kepada kaum Israel. Ya Rabb, ya Tuhan, ada apa? Apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia tanpa kepala ini menuhankan engkau selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Tidak. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Yang aku ajarkan kepada mereka hanya satu. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22 kan? Yohanes 10 kan? Maria jangan kau sentuh aku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka. Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Tuh jelas tuh Al-Quran. Jelas juga Bible, pengakuan Yesus akan pergi kepada Tuhannya dan Tuhan kalian. Terus kenapa kalian Tuhankan? Itu yang aku ajarkan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah aku punya hak yang mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Itu juga diterangkan oleh Yesus malahan. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri loh. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan loh. Jadi aku tidak seenak perut berkata seperti Paulus. Dari Rasul Paulus yang diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jemaatku yang ada di Filipi. Mana ada kayak gitu. Yesusnya mengatakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus itu penyampai firman yang sangat menjaga kadar dari firman. Keadaan firman, kodrat firman, derajat firman yang diterimanya untuk tidak ternoda. Bahwa apa yang diperintahkan aku sampaikan, itu yang aku sampaikan. Makanya dalam Yohanes 14:24, apa yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku lah bro. Tetapi apa yang kau dengarkan dari mulutku itu adalah apa yang diperintahkan, yang difirmankan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus adalah penjaga firman. Yesus penjaga kitabullah. Yesus penjaga kalimatullah. Dia tidak berkata-kata seenak perut seperti Paulus. Dalam pemikiranku, dalam pemahamanku, dalam keadaanku, aku juga harus dipuji. Sebab aku berkata-kata bukan dari firman Tuhan. Melainkan berkata sebagai orang bodoh yang bisa bermegah. Apa-apaan ini? Yesusnya menjaga lisannya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang difirmankan Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Datang si Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menceritakan, yang menyusun cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Seenak perut nyatat. Yesus sendiri gak pernah ngarang. Oh dia ini Theophilus disebutnya. Ada lagi. Ananias, pergilah. Carilah orang di jalan yang namanya Jalan Kudus. Temuilah yang bernama itu. Aku akan menjadikan dia sebagai orang
bla 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 bla. Itu ucapan dari mana, Cak Ayu? Lawang Yesus aja berhati-hati menjaga skala prioritas firman yang diterima dari Tuhan. Ini kalau tidak dihentikan, tidak berhenti nih, tidak berhenti. Maju terus sampai besok. Sangat cepat. Udah capek juga aku ngomong. Wako. Nah, gitu dong. Nah, terus gimana? Lanjut. Tetapi intinya saya mengimani Yesus sebagai Tuhan karena memang saya membaca bahaya ini Bible ini, dan juga iya Bang, silakan Bang. Melihat dalam Matius pasal 9 ayat 2 itu, di situ Yesus menyatakan kuasanya sebagai manusia yang sanggup, yang mampu mengampuni dosa orang atau manusia ya. Maka pada saat itu setelah dia melakukan perbuatan itu, maka dia mau dibunuh sama orang-orang Yahudi setelah itu. Karena ada di Matius pasal 9 ayat yang kedua. Jadi sebelum orang lumpuh itu disembuhkan, tetapi ada perkataan Yesus bahwa dosamu diampunkan atau diampuni. Ya, itu perkataan Yesus sendiri. Ya. Jadi kalau masalah mengimani atau keagamaan ini, ya saya rasa Bang Zuma pun pasti hanya memaparkan pemahamannya, tetapi tidak untuk memaksakan keyakinan kepada yang lain, betul? Iya, betul. Ya, jadi lawang Al-Quran aja saya tidak saya paksakan, apalagi kita pada sendiri. Menghargai teman-teman di sini yang di sini mayoritas Muslim ya, di semua di Komal ini termasuk penonton-penontonnya, dan itu memang yang namanya mengimani itu, ya itu Bang, kita wajib mengimani apa yang kita yakini dan menyampaikan apa yang kita yakini terus dalam iman kita, tetapi tidak memaksakan kehendak kita kepada yang lain. Yaitu sah-sah saja. Ya. Yaitu saja kesimpulannya malam hari ini. Jadi terima kasih Bang Juma dan kawan-kawan yang sudah mengundang saya untuk Bang Arif sebagai host di sini. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih untuk pemahamannya pada malam hari ini. Ya. Iya Bang, iya sorry saudara ya. Saya kembalikan kepada saudara. Tadi saya berbicara seperti itu karena saya anggap saudara adalah orang baik yang bisa diajak diskusi. Dan alhamdulillah betul Anda adalah orang baik. Cuman saya berpesan gini. Ini bukan berkaitan dengan Al-Quran enggak. Tapi karena tolong dihargai, saya ini juga belajar puluhan tahun tentang Bible. Akal yang ada pada orang yang belajar Bible dengan akal saya yang juga belajar Bible bukan karena saya Islam menjadi salah atau bukan karena kalian Kristen menjadi benar, enggak. Tetapi saya mendudukkan perkara pada kadarnya. Kalau Yesus berkata dalam Matius 9 bahwasanya percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ingat, Tuhan dulu ketika ada orang yang melakukan dosa, maka Tuhan mengutuk langsung orang tersebut. Makanya kalau Anda baca dalam Ulangan 21, di situ ada ungkapan terkutuklah, 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 terkutuklah. Tapi ketika orang itu bertobat, menyesali perbuatannya, maka orang itu sembuh. Artinya kalau dia sembuh, dosanya atau kutukannya sudah dicabut oleh Tuhan. Itu poinnya yang pertama. Yang kedua, kalau Anda kemudian sebagai seorang Kristen menyembah Yesus oleh karena dia bermukjizat. Ingat Bung, Yesus bersaksi di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ini kuncinya. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Kristen bernama Mr. Dar. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, mujizat-mujizat yang aku kerjakan, mujizat itulah, pekerjaan-pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang ini. Dan pekerjaan itu, artinya mujizat itu membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Itulah yang bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Bukan bersaksi bahwa aku Tuhan. Karena aku mampu mengobati maka aku Tuhan. Enggak. Justru aku mampu membangkitkan Lazarus. Membuat kemudian orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Justru itu membuktikan bahwa aku adalah utusan Tuhan. Bukan anak zina seperti tuduhan kalian wahai orang Yahudi.
bukan pemberontak. Tetapi aku ini bukan tukang sihir, bukan orang gila, kata Yesus. Tapi aku adalah utusan Elohim Tuhanmu. Makanya aku mampu melakukan mukjizat itu. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, khotbah Petrus muridnya. Orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksud di sini adalah Yesus dari Nazaret, guruku. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Elohim Bapa Tuhan kita untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Elohim Tuhan melalui perantaraan Yesus guruku, seperti yang kalian tahu hari ini. Tuh, Petrus mengatakan itu. Yesus pun mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu kenapa dia bisa bermujizat? Karena dia bersama dengan Bapa yang telah mengutus dia. Baca Yohanes 8 nomor 29. Bapa mengasihi aku, senantiasa menyertai aku, tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan dia menyertai aku, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadapnya. Tuh, Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Akan tetapi ketika aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi itu adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Tapi kenapa dia sakti? Karena aku bersama dengan Tuhanku, aku bersama dengan Bapakku. Sekarang kalau kuasa itu diberikan kepada bom-bom, Tuhan memberikan kuasa kepada bom-bom untuk bisa meledakkan perutnya dalam hitungan ketiga. Meledak perutnya. Kenapa? Karena bom-bom diberi kuasa untuk itu. Siapapun yang diberi kuasa oleh Tuhan, maka dia akan mampu melakukan apapun itu. Karena dia adalah wakil Tuhan. Musa mampu, Abraham mampu. Semua yang menjadi wakil Tuhan diberikan kemampuan. Di mana dalil itu terbunyi? Yohanes 3 nomor 34. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Siapapun yang padanya ada roh Tuhan, diserahkan untuk menyampaikan firman, maka padanya ada roh Tuhan. Kalau sudah roh Tuhan yang berbicara, maka apapun bisa terjadi. Jadi Yesus ini bukan Tuhan. Yesus hanya penyampai Tuhan. Lagi. Kenapa saudara Kristen selalu mengatakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Padahal Tuhan, sementara Yesus sendiri mengajarkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata apa-apa. Yang aku kerjakan ini adalah pekerjaan, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Semua mukjizat yang aku lakukan adalah bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Itu ucapan-ucapan Yesus. Tapi kenapa Kristen-Kristen ini selalu saja memaksakan Yesus itu Tuhan? Karena yang merasuki Kristen adalah Yesus palsu yang selalu menjadi pembisiknya. Tuhan kan aku Tuhan, aku adalah Tuhan, aku adalah Tuhan. Kenapa bisa kayak gitu? Kan Yesus sudah berpesan. Jangan kau percaya, jangan kau ikuti dia, si Yesus palsu itu. Jangan. Nah, tapi Kristen tidak mau peduli. Pokoknya Yesus, hari Minggu, Yesus Tuhan kita. Yesus adalah Yesus. Yesus saya terus sampai mati. Ketemu Yesus di hari penghakiman, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, mau apa lagi kalau sudah kayak gitu? Nyesal, mau kembali ke bumi, perbaiki hidup? Enggak, mumpung masih di sini, Bung, pelajari Bible baik-baik. Pelajari Bible baik-baik. Karena murid Yesus aja nih, Yohanes 17:8, setelah menerima pengajaran dari Yesus, segala firman yang Tuhan wahyukan kepadaku, telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku menerimanya. Hayo, apa kata muridnya? Menurut Yesus, mereka semua percaya bahwa aku adalah utusanmu. Yesus bersaksi muridnya mengimaninya sebagai rasul. Titik. Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang datang kepada mereka yang keluar dari kubur. Tapi seakan-akan, tapi Kristen tidak mau tahu. Yang Kristen mau dudukan Yesus anak Maria. Anak Maria menolak. Tidak, kau Tuhanku, bukan. Kamu Tuhanku, bukan. Kamu Tuhanku, bukan. Bukan aku yang kau Tuhankan. Tapi Yesus, iya memang. Ada memang yang mengaku Yesus. Tapi bukan aku. Nyala daripada aku. Kalian adalah membuat kejahatan. Hentikan aku cepat. Aku gak berhenti nih ngomong. Ewaku. Nah gitu dong. Lanjut.
Oh iya, Sahabat kita tadi sudah mau rehat. Silakan. Bang Edi sempat mengatakan bahwa saya izin assalamualaikum dulu buat guru-guru di atas nih. Waalaikumsalam. Iya Bun. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Syukron. Udah lama nggak ketemu Bang Indra. Lanjut. Ya, silakan. Lanjut. Ya, bagi saya kalau menjadi orang Kristen yang punya pemikiran yang baik, terus seorang Kristen yang belajar dan punya intelek, ketika mendengar dialog-dialog seperti ini, itu tidak akan membuat orang Kristen itu sakit hati. Justru hal itu akan memacunya ya lebih mendalami imannya lagi. Ya. Mungkin ada sebagian orang Kristen yang ketika mendengar statement atau pernyataan dari kawan-kawan di sini misalnya ya, menjadi pembicara, ada mungkin yang tersinggung, yang marah, tetapi yakinlah bahwa mereka yang tersinggung, mereka yang marah itu mereka tidak mengerti dialog. Nah, kalau kita yang sudah paham, biasa berdialog, ya itulah namanya kita berargumen sesuai dengan apa yang kita yakini. Memang terkadang keluar daripada argumen itu kata-kata yang tidak enak. Tetapi kalau kita memang sudah berada dalam yang kita imani, nah itu tidak akan mempengaruhi sama sekali. Begitu ya. Dan itu tidak akan membuat, contohnya saya tidak akan sakit hati dan Bang Zuma, atau dengan teman-teman kayak Kang Dito kemarin yang berdiskusi dengan saya. Jadi diskusi itu hal yang hal yang biasa bagi saya. Jadi walaupun ada mungkin teman-teman kami yang Kristen yang mampir di room ini mungkin sering berkata-kata yang tidak baik, ya saya perwakilan jadi mohon maaf kepada teman-teman Muslim di sini semuanya ya, karena mereka tidak paham yang artinya namanya berdiskusi ya. Jadi di sini kita tidak baperan, di sini tidak boleh baperan. Ketika saya juga memaparkan apa yang saya yakini, ya teman-teman di sini saya yakin tidak baperan dengan yang saya katakan, dan juga sebaliknya. Ketika Bang Zuma sebagai pembicara malam hari ini berbicara sesuai dengan dia yakini, ya saya juga tidak akan baperan di situ. Ya. Karena kita orang berilmu, berintelek ya, pasti kita paham arti berdiskusi itu. Terima kasih ya malam hari ini. Jadi sama-sama Bang. Karena saya juga mau istirahat, besok kita ada ibadah. Ya. Siap. Terima kasih untuk izin mungkin sebelum turun Bro Dar, karena sangat positif. Izin Gurunda, Bang Zuma. Ya, sebagai conclusion ya, bahwa tujuan diskusi di sini setelah banyak pemaparan dan pemahaman di luar sebelum kita mengetahui dan akhirnya mengetahui, sebenarnya yang bisa kita simpulkan sebagaimana kami harus mendakwakan kebenaran Islam dan menyampaikan walau satu ayat saja. Saya kutip di dalam surah Al-Anbiya ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ufillakum walima ta'buduna min dunillah. Afala ta'kilun. Artinya, celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kamu mengerti? Ini pertanyaan di dalam ayat suci kami. Insya Allah, kalau sudah mulai belajar untuk sudut pandang yang positif, mempelajari kitab suci yang ada di dunia ini, maka kebenaran akan terbuka dengan sendirinya yang disebut dengan hidayah. Wallahu ta'ala bisawab. Itu saja Gununda. Izin. Masya Allah, luar biasa. Iya, sip. Oke, Saudara Dar, mana tahu mau rehat, mau istirahat mungkin? Mungkin kalau yang disampaikan kan itu terlalu dalam. Kalau saya bahasa Indonesia, iman itu tidak boleh merusak akal. Tapi akal itu harus berkesesuaian dengan iman.
Itu aja sih kalau menurut saya. Semoga kedepannya lebih baik, Mr. Bro. Mr. Dar, makasih Anda diskusi sopan. Kami hormati itu. Siap, apresiasi banget. Buset, dia ngomong langsung pergi. Capek itu. Capek dengerin. Silakan teman-teman Kristen yang lainnya yang sudah antri, silakan Ustaz Arif mungkin bisa dinaikkan. Kayak gue sih pahit lidahnya. Tapi ada tadi momen-momen tertentu itu dia membuat agak jeda berpikir mengenai original yang terutama di New Testament itu ya, perjanjian baru itu yang Yunani itu. Terjeda di situ. Apakah memang turun dari langit yang berbahasa Yunani ini? Nah, ini mulai sedikit goyang di situ Bang Juma. Goyang di situ, berpikir lama. Iya Bang Andi. Dan ini kalau diulang-ulang bisa goyang nih. Terutama jemaat-jemaat yang nggak mau belajar gitu, goyang itu. Iya Bang Andi. Yang kedua mengenai terjemahan juga. Itu lebih goyang lagi tuh, kayak diterpa angin ribut. Bahwa kenapa direvisi begitu. Dan dia sudah mau mengakui bahwa terjemahan itu bukan firman Tuhan. Tapi dia di ujungnya dia mengatakan juga firman Tuhan. Nah di sini antara goyang lah. Ini menggoyang ini. Gurunda kenapa Gurunda? Enggak, itu mah komat kami dia lagi sambil baring itu. Berarti Pak udah di alam lain. Udah paham lah kalau udah begitu. ya gitu ya. Kan ikut tuh. Kan ikut tuh. Apa enggak goyang? Ternyata yang perjanjian baru yang Yunani itu bukan turun dari langit. Enggak begitu bahasanya dalam proses pewahyuan. Karena Nabi itu waktu itu ada di Bani Israel. Tentu bahasa kaumnya yang mudah dimengerti kaumnya. Iya, Bang Andi, sebelum Bang Zuma Cakarundu ya. Cakarundu Indonesia. Cakarundu Indonesia. Bang Ibnu Sanjaya, Kristen atau Muslim? Silakan. Iya, assalamualaikum. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, cuma pengen ngikutin aja kok, Bang. Soalnya tiap hari ngikutin, seneng gitu lihat Bang Zuma dakwah itu. Cuma gitu. Bukan dakwah itu Bang, gitu orator itu. Iya, maksudnya itu. Ada WA dibahas dulu Bang, dibalas itu. Ntar yang lain malam-malam ada yang WA itu. Respon dulu Bang. Bang Andi, suara saya jelek ya? Bagus Bun. Putus-putus nggak? Enggak, cuman agak merah dikit satu bar itu. Izin dong Bang Handi, saya mau turun. Minta tolong teman-teman yang belum follow saya, minta tolong di follow dong. Ya, Iwan Villa. Ya, 4,8K dibantu follow-follow. Ini Bunda Mila, Masya Allah. Ini dimana aja kita disupport sama beliau. Dan beliau luar biasa, Masya Allah. Dakwah beliau memang berserta kita dengan menampilkan sesuatu untuk penyemangat kami semuanya di jalur diskusi lintas agama. Insya Allah doa kami juga selalu semoga Bunda Mila segala hajatnya diijabah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman di support ya, di follow ya. Silakan. Ini Pak Daniel bukan Kristen ini, mualaf dia. Oh. Pak Daniel, selamat malam.
Selamat malam, salam Bang. Oh, Kristen ternyata. Kristen ini. Oh ya, yang NTT ya, yang timur ya. Pengikut Tuhan. Saya ini anak Tuhan. Anak Tuhan. Izinkan saya sebentar. Silakan, Daeng. Anak Tuhan. Saudara juga anak Tuhan toh? Tuhan tidak punya anak. Kita ini anak Tuhan loh. Emang Tuhan punya bini, punya anak? Kalian itu mengerti nggak? Enggak. Coba kasih ngerti gimana bisa Tuhan beranak? Kita itu semua manusia ini anak Tuhan. Kok bisa? Sebelum kalian masuk, mau kotak-katik firman Allah kami atau kitab kami, kita ini anak Tuhan. Semua ciptaan. Tanggal berapa kau dilahirkan Tuhan? Dengar dulu, sabar dulu, jangan marah-marah. Tuhan, saya minta tanggal berapa kau dilahirkan Tuhan. Makanya jangan marah-marah dulu. Bang Andi ini juga salah. Bang Andi ini juga salah. Tuhannya Kristen itu punya bini, bahkan poligami. Coba dibaca Yesaya 54 ayat 1 sampai 5 tuh. Jangan panas-panas dong, jangan panas-panas. Enggak, ini bener nih yang saya bilang nih. Coba dibaca, Bang. Ya, lanjut. Itu kan apa yang kalian paham. Udah, jangan panas-panas. Apa yang kalian paham itu udah. Ya, saya bilang kita ini anak Allah atau anak Allah gitu ya, kalian ya. Kalau kalian kan anak Allah, kalau kita kan saya kan membenarkan Anda, Bang, kalau Anda itu punya anak, bahkan poligami. Salahnya di mana, Bang? Saya membenarkan. Oke, udah cukup. Paham. Saya membenarkan apa menurut kalian kamu, yang tidak menurut kamu, Tuhanmu siapa sih yang punya anak itu? Kita ini anak Tuhan, manusia ini anak Tuhan, anaknya Allah. Siapa Tuhan itu? Allah. Siapa? Kalau kalian paham ya, penciptaan Allah itu siapa? Tuhan kamu yang punya anak itu siapa? Yang mencipta manusia itu siapa? Allah. Siapa? Makanya kita itu jangan egois. Kita itu anaknya Allah. Kalian ini egois, tidak mengerti, tidak paham tentang anak Bapak. Siapa Tuhan itu yang punya anak? Allah, anak Tuhan. Bro Daniel, bentar doang Bro Daniel. Kalau udah sebut nama baru kita lanjut. Siapa Tuhan itu yang punya anak? Kita semua. Siapa nama Tuhan itu? Saya bacakan nih. Ya. Kamu menyebut suamiku siapa itu. yang menciptakan Ini saya bacakan biar pada tahu nanti saya dibilang fitnah lagi. Coba dibesarin. Yang menciptakan manusia siapa? Iya bentar Bang Daniel, bentar. Sama halnya Bang dia Daniel, melahirkan. Bang Daniel, ini kitabmu saya baca dihormati ya. Bersorak-sorailah hai si mandul, Yesaya 54 ya. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Siapa suaminya? Ayat 5 nih, kita baca nih. Apa yang kalian dipahami ya? Apa yang kalian dapat di bacaan yang ngerti data itu terserah kalian, tapi kalian harus terserah kan itu kasih itu anak Allah. Kau manggil suamiku kan itu. Itu kan jelas sekali itu Tuhan poligami janda-janda mandul itu. Aku udah bilang. Bapak kalau mengerti, iya. Kau manggil kita suamiku. ini anak Allah. Kita ini permudah aja deh, jangan dipersulit. Permudah aja. Bro Daniel. Kami pahami apa yang kalian baca. Kami lebih paham daripada kalian. Iya. Oke, ini coba. Sebelum lanjut yang lain. Ya udah suruh apa? Suruh nerangin aja. Coba terangin itu apa maksudnya Tuhan poligami janda mandul itu, coba terangin. Mbak, dengar dulu. Katanya terus, kamu lebih ngerti. Coba diterangin. Kalau aku baca Quran kalian itu, kok katanya Allah kau lebih ngerti Bible. Kok Allah yang menikahkan manusia. Waktu nggak bisa diskusi ini Bang Andi. Kapan? Ya serahin ke gua Pak Desa ahlinya. Ya udah saya serahin Bang Andi deh. Bikin aja Tuhan netek udah. Ada. Makanya jangan panas-panas Bang.
kesalahan di kitab kalian itu banyak. Di Al-Quran kalian itu banyak kesalahannya, banyak. Buat mainan malam minggu ini. Jangan gitu-gitu. Cuman baru satu kata terus dikeroyok, terus belum kalian paham itu kita ini anak Allah. Itu baca. Aku lebih paham dan lebih mengerti apa yang kalian tunjukkan Alkitab kami. Karena kalau rumah kami itu ya rumah kami, itu Alkitab kami, kalau ya Alkitab kami ya rumah kami ya sama juga. Ya udah, kalau kau lebih ngerti kau terangin, gak usah banyak bacot kau. Sampai kapanpun kalian itu mau balik putra apa namanya itu. Jadi di Kristen itu yang penting pandai bacot itu udah paling pinter ya. Asal pandai bacot di Kristen itu udah paling pinter. Bukan bagaimana orang itu berilmu, dah. Yang penting pandai bacot, dah. Itu paling pinter dia. Anak Tuhan, memang kami mengerti. Anak Tuhan atau anak setan? Iya. Terserah kalian mau bilang setan kah, itu kan bukan urusan kami ya. Anak Tuhan kok makanannya babi. Ya udah. Sementara Tuhan di dalam kitab Imamat 11. Kalian memperhadapkan yang kuasa. Di dalam kitab Imamat 11 ayat 6 ayat 7 Tuhan melarang makan babi. Mulut kotor kalian, apapun kalian kotor, mulut kalian kotor, itu memang kalian itu udah nyata. Kami terima kok. Tapi yang berurusan bukan kita sesama manusia. Mulutnya Yesus juga kotor, mulutnya Yesus juga kotor kok. Lu nuduh saya gimana? Malah ngatain saya mulutnya kotor. Yesus aja mulutnya kotor. Ada orang minta tolong malah disamakan dengan anjing. Ngerti enggak kau? Ya, kalau aku banyak bacot diajak diskusi nggak bisa itu, ingin kupicek-picek kepalanya itu. Kalau tapi memang sih sebenarnya kalau mendengarkan istilah anak Tuhan itu gimana ya? Maksa pula Bang Andi, kita disuruh ngakui anak Tuhan kan geblek gitu. Ya kan Tuhan maksa tidak beranak. Makanya saya bilang, ya Tuhanmu beranak nih, poligami janda-janda mandul. Nggak berani nanggapin, malah ngeromet kemana-mana. Jadi di Kristen itu yang penting pada bacot itu udah pinter itu. Itulah risikonya kalau ada istilah anak Tuhan. Kalau Tuhannya adalah Yesus, berarti Yesus beranak dong. Atau minimal punya istri dong. Gimana sih? Inilah yang membingungkan terjemahan ini. Ya bilang aja hamba Tuhan, lebih bagus kedengeran. Hamba Tuhan, masa anak Tuhan sih? Seakan-akan itu Tuhan itu makhluk beranak dan gitu. Dikasih data ngeng. Tadi datanya Kang Dio ngeng itu. Saya pengen tahu maknya siapa ya anak Tuhan ya? Kalau luka maknya janda-janda mandul Bunda. Janda-janda tadi. Tunggu Luga, kalau Luga jelas. Luga lain lagi. Alam hayalan itu. Lain lagi. 3 pribadi 1 keluarga kalau Luga. Iya betul. Waduh kagak aktif, aktif dia, kagak aktif. Tunggu gua kirimin dulu. Udah siang tadi udah kecapean dia di sini tadi Bang Handi. Ada Jimmy Neighborhood. Nih. Selamat pagi, Bang Jimmy. Pak Jimmy, selamat pagi. Pak Jimmy. Ya Pak. Pak Jimmy dari pagan denominasi mana? Dari tadi. Dari gereja tadi pagi? Tidak. Siapa yang tahu? Pak Jimmy, monitor Pak Jimmy. Ditanggapi pula ya Pak ya. Cakurudu. Iya. Kirain bukan Bang Handi lu, suaranya beda.
multi voice ya. Karena suaranya ditekan itu tadi itu. Iya. Ayo Bunita naik, Udarni naik, Elroy silakan. Kenapa kalian pada nggak mau naik ya? Ada apa ini sebenarnya? Kan Dito, Pak De sama Bang Joma ya ada. Ada Tuhan, Bang Andi. Ada Tuhan. Iya, bentar dulu. Ada PT paling viral banyak penontonnya loh. Bang Joma diskusi, dia ngaku murtadin. Terus kesel gue nanya, ya kalau kamu murtadin, sholat subuh berapa rakaat? Dijawab berapa? 5 rakaat. Tuh, lagi viral tuh. Ada lagi yang sama Yusuf P itu perempuan kan, sholat jenazah itu ada sujudnya. Kayaknya ada deh kan. Murtadin juga itu. Sholat jenazah. Yusuf P lebih parah Bang Andi. Yusuf P nanyanya begini. Wudu itu berapa rakaat? Dijawab pula. Itu ada juga tuh. Nah itu. Emang gemblung. Ya Pak Denny, selamat malam Pak Denny. Salam, selamat malam. Gue nanya Pak Denny. Pak Denny kok orangnya baik. Pak Denny. Iya. Itu Bible berbahasa Yunani itu, khusus di New Testament ya, perjanjian baru itu turun dari langit berbahasa Yunani atau bagaimana Pak Denny? Enggak, itu dia Bible itu nggak diturunkan seperti kitab lainnya kok, nggak diturunkan. Maksudnya gimana Pak Denny? Itu Bible itu tidak diturunkan seperti kitab lainnya. Berarti yang berbahasa Yunani ini terjemahan juga ya? Atau gimana Pak Denny? Terjemahan. Oh. Jadi Kristen nggak punya original teks? Enggak, tunggu dulu, salah ngomong aku salah ngomong. Ya baca Yunani ya bahasa original penulisan waktu itu. Maksudnya bahasa Yunani ini itu terjemahan dari mana? Enggak, bukan terjemahan. Berarti bukan firman Tuhan dong, karena bukan dari langit. Nah, firman Tuhan ada firman Tuhannya. Jadi Tuhan di langit berfirman pakai bahasa Yunani kepada yang menerima gitu? Ya, dia sampaikan kepada nabinya ditulis gitu. Kan ini turun, aduh gimana ya bicaranya ya? Kok nggak enak sama Pak Den ini? Ada yang bisa bahasa bagus nggak nih? Apa? Ya santai aja tuh sama aku. Ya ini kan bahasa Yunani nih. Bahasa Yunani. Apa memang turunnya wahyu ini dari langit itu di daerah Yunani? Atau bagaimana ya, Pak Denny? Ya enggak. Waktu itu pada saat itu orang-orang yang terpelajar pada saat itu banyak menggunakan bahasa Yunani. Gini loh Pak Denny. Ini kan turunnya wahyu ini bukan di Yunani. Turunnya ini di Bani Israel. Ya bahasa pada umumnya di situ, apalagi Nabi adalah bahasa Ibrani lah ya. Nggak mungkin dong Tuhan berfirman berbahasa Yunani kepada orang yang nggak ngerti bahasa Yunani gitu. Karena pada waktu itu orang-orang yang berbahasa Yunani itu cendekiawan yang menulis buku itu, mereka tuh kan cendekiawan, itu menulis Bible dalam bahasa Yunani karena bagi mereka bahasa Yunani pada waktu itu adalah bahasa internasional. Pak Denny izin, bukan penulisannya yang saya tanya, proses pewahyuannya Pak Denny. Ya proses pewahyuannya masih dalam ilham. Diilhami. Jadi bisikan ke penulis berbahasa Yunani itu yang membisiki gitu? Dan enggak, diilhami pakai bahasa mereka sendiri. Oh, ini dia nih. Ais oke lah Pak Denny. Iya. Kan itu lanjut kan itu, pusing kepalaku. Kalau sama Pak Denny sih orangnya baik sih soalnya. Enggak tega gua. Iya. Sama Kang Denny mah. Itu tadi mau saya kritik dikit sebenarnya. Kalau yang nulis orang terpelajar itu sepertinya agak benar. Anak Tuhan baiklah. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 14 itu. Kisah Para Rasul
3:14 ya kalau nggak salah. Itu di situ Yohanes dikatakan dalam terjemahannya tidak terpelajar. Dalam bahasa Yunaninya agramatoi eisin kai idiotai. Mencintai Tuhan. Buta huruf dan idiot. Idiotai. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 4:13. Itu Yohanes dan Petrus. Itu kalau di dalam bahasa Indonesianya dikatakan tidak terpelajar. Tapi dalam bahasa Yunaninya buta huruf dan idiot. Nah iya betul. Kisah Para Rasul 4:13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, kata Pak Dhani orang terpelajar yang nulis. Tapi di sini dikatakan orang tidak terpelajar. Parahnya lagi dalam bahasa Yunani dikatakan agramatoi kai aisin idiotai. Buta huruf dan idiot. Nah itu. Ini nggak menghujat, itu yang tertulis seperti itu. Ini disambut dulu yang baru datang siapa? Daniel? Teos dia Pak deh, anak Teos. Anak Teos. Ya, anak Allah toh ini anak Allah. Kalian juga anak Allah. Anak Teos. Jangan panas-panas. Kalau ngomong itu, kalau diskusi. Kita ngomong santai kok dibilang panas. Maki-maki orang, jangan. Ini mana maki-makinya? Apa yang keluar dari mulut kalian yang bau itu kalian nanti yang dapat sendiri. Yang mulut pula yang bau babi. Kau yang makan babi, kita pula yang bau. Kapan dewasa, kapan tua? Lu nggak ngerti bahasa Indonesia ini orang ini. Mak lo siapa? Mak lo siapa? Bapaknya Tuhan, mak lo siapa? Kalian percaya Allah. Mak lo siapa? Jawab dulu dong. Mak lo siapa? Usah kemana-mana. Mak lo siapa? Orang kayak gini dinaikin lagi. Aduh. Orang gak bisa diskusi. Gue kalau punya anak kayak gini malu gue ngakuin. Bener. Yang bisa diajak diskusi gitu loh. Yang berilmu gitu. Jadi penonton ini gak sia-sia nonton. Ini aduh ya Allah. Sama kayak tadi itu yang katanya magister itu. Aduh. Gak ada yang bener oten. Datang-datang ngaku anak Teos. Pakai anak Allah lagi mana ada. Inilah korban-korban dari terjemahan nih. Allah diambil dari Al-Quran. Dibilangin punya anak. Udah nyuri, disalahgunakan. Nista pula lagi. Dia yang nista loh. Aduh. Bro naiklah yang pandai bahasa Indonesia. Ini. Push pemain biliar ini. Mudah-mudahan kayaknya dia pegang stick lumayan nih. Kayaknya Islam ini. Hah? Mudah-mudahan cerdas ini. Bro, opini 4. Halo. Bro. Hah? Halo. Iya, halo. Ada orang di sana? Iya, ada orang di sini. Apa? Iya bang. Dengar suaraku bang. Kristen bang. Hah? Islam apa Kristen? Islam. Oh Islam. Kok kayak belum makan gitu? Islam naik kok langsung halo kayak terima telepon. Ini Ustadz Arif nih komalnya banyak yang sedeng nih yang naik. Kenapa ya? Dari tadi Bun. Setting semua yang makanya perlu dirukyah dulu nih ini Bang Sugi, Ustaz Sugi. Iya. Kita rukyah dulu nih. Biar agak-agak pinter sedikit. Kasihan ilmunya. Bible pinter sih enggak, yang penting dia itu sopan mendengarkan, nyambung bahasa Indonesianya itu loh. Iya, nyambung. Iya, itu dia. Ini cuma pengen ngomong sendiri, pengen didengerin. Gantian ditanggapin nggak mau nanggapin balik dia.
Aduh. Terus kita dibilangin kepanasan. Kok gimana baru satu kata kepanasan? Ini nih Bang Handi, Sintakau nih naikin Sintakau, jangan ngoceh aja lo di bawah. Ayo naik lo, kalau enggak di mute tuh sama ini sama host. Ngapain cop-cop di bawah? Ya udah mumpung lagi banyak penonton ya saya umumkan ya teman-teman, insya Allah bulan September 9 yang akan datang tanggal 13 ya. Milad api yang kedua ya, dimohon kehadiran ya, diundang dengan hormat kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Tanggal 13 September mendatang di salah satu masjid di Tebet Jakarta Selatan. Mulai dari pada duhur sampai selesai. Ya silakan berpartisipasi. Anda boleh berinfak sedekah demi terselenggaranya Milad Api, tentu masih harus dan wajib melalui rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomornya nih